oh nggak apa-apa, ini cuma salah satu lomba dari sekian banyak lomba gitu. Kalah ya udah. Ya gitu. kalah ya udahlah, nanti masih ada lagi kok lombanya ya kan, nggak apa-apa gitu. Puji syukur pada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk BIKAM 27. Pada BIKAM 27 ini topik yang diangkat adalah The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability, Mindset Toward Achieving Indonesian SDG. Pada topik ini dipilih karena sangat penting bagi seorang wirausaha untuk memperhatikan dampak bisnis pada lingkungannya. Pada podcast ini terdapat narasumber yaitu Bu Wiwit Manfaati yang merupakan wirausaha pada bidang kerajinan enceng gondok. Selain itu, dari narasumber utama juga terdapat dosen dan mahasiswa yang memberikan pendapat mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, juga kepada Bapak Ibu dosen, serta juga mahasiswa yang telah berkontribusi pada BIKAM 27. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Jeriska selaku Ketua LPMFB. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah ikut membantu mensukseskan BIKAM 27, seperti para panitia, para narasumber yaitu Ibu Wiwit Manfaati, dosen dan juga mahasiswa KWMS. Hopefully, BIKAM 27 yang memiliki tema The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability Mindset Towards Achieving Indonesian SDGs ini dapat memberikan pemahaman yang baru dan juga manfaat yang berarti untuk kalian. And for that, I say thank you and also enjoy the video. Bye-bye! Hai BIKAMers, selamat datang di program baru kita, ini podcast BIKAM 27. Pada sesi kali ini kita akan mengangkat topik yang agak berbeda dari topik umumnya. Kali ini nih kita kedatangan salah satu mahasiswa aktif nih dari KWMS. Bisa perkenalan diri kok? Halo, mungkin perkenalan dulu, nama aku Christopher Kana. Aku dari mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Bisnis. Aku angkatan 21, jadi sekarang kalau dilihat mungkin katanya angkatan 2 ya, angkatan semester 6 kayak sekarang. Ini anaknya dipanggil Ko Christopher apa Ko Kayana ini? Ko Kayana aja, aku biasanya Kayana dipanggil ya saya di kampus gitu. Oh ya, kok bisa ceritakan sedikit tentang kayak kisah-kisahnya selama perkuliahan gini? Oh ya, mungkin karena dulu kita angkatan 21 ya, angkatan 21 itu kan masih zamannya COVID kan, waktu tahun pertama itu. Jadi aku waktu semester 1 sama semester 2 itu ya online, masih di rumah gitu. Nah dulu kan juga kan ada nih, kalau di Ormawa FB itu kan ada namanya panitia lepas kan, mereka juga oprek nih buat panitia lepas. Nah aku dulu tuh pernah daftar di salah satu Ormawa buat panitia lepas. Apa tuh? Di spill dong? Spill ya. Aku dulu daftar di HMSA, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi. Nah tapi dulu aku ditolak waktu semester 1 semester 2. Jadi aku sama 2 semester itu aku bener-bener nganggur ya, cuma kerjaanku cuma kuliah terus tidur gitu kan, karena di rumah kan masih agak kupu-kupu ya. Iya kupu-kupu, nah cuma sekarang kan di rumah gitu. Nah terus kan lanjut ke semester 3 kan udah mulai transisi ke offline nih kan. Nah semester 3 itu juga itu Ormo itu juga mulai rekrut panitia tetap kan. Panitia tetap. Nah aku coba lagi tuh di HMSA, daftar lagi ke panitia tetapnya. Akhirnya keterima tuh jadi panitia tetapnya. Nah tapi ceritanya nggak berhenti sampai situ. Semester 3 itu juga aku mulai daftar ini tim lomba. Jadi aku waktu semester 3 itu daftar tim lomba yang dinaungi oleh KSA, Kelompok Studi Akuntansi. Terus selain ikut tim lomba, aku juga mulai daftar jadi ASDOS waktu itu. Jadi waktu semester 3 itu kan juga di open ASDOS kan. Nah itu aku daftar juga gitu. Apa sih yang motivasi Koko buat ikut-ikut kayak gitu, ikut kegiatan, ikut masuk Ormawa panitia tetap, ASDOS gitu? Kalau misalkan ditanya motivasinya apa, nggak ada yang benar-benar gimana sih. Cuma maksudnya kalau aku personal ya, kalau buat aku sendiri, aku tuh kan ini kan kuliah cuma sekali kan. Jadi aku pengen nyoba
semua hal yang bisa aku coba sewaktu masa kuliah gitu. Ya biar dapat pengalamannya buat Iya. kerja nanti ya. Pengalaman juga, networking juga, itu kan juga penting kan nanti gimana ya. Nah, terus banyak sih kayak aku yang paling utama aku pengen nyobain macem-macem lah waktu masa kuliah ini, karena nanti waktu kerjaan ya kita tahu sendiri ya, waktu jangka kerja itu kan bertahun-tahun terus kegiatannya cuma ulang-ulang gitu aja. Jadi daripada nanti nyesel waktu kerja, jadi aku nyoba semuanya waktu kuliah gitu. Koko ini kan banyak nih kegiatan-kegiatannya nih, Ormawa, Astos. Gimana cara membagi waktunya kalau kayak gitu? Kalau masalah bagi waktu, yang terutama pokoknya itu mulai dari ini dulu sih. Yang aku selalu prioritasin terkait dengan kuliahku dulu. Jadi kayak tugas-tugas kuliah itu harus aku selesaiin dulu ya kan. Nah, kalau misalnya udah tugas kuliah udah selesai nih, ya kan, nah itu ada waktu sisa, aku buat kayak kerjaan tugas formawaku. Kayak tugas formal itu kan ada macam-macam, kayak sekarang tuh awan jadi salah satu panitia sih soal gitu kan. Jadi aku disuruh buat soal. Nah, jadi aku setelah ngerjain tugas-tugas kampus dulu, baru nih aku buat soal buat eventnya atau acaranya gitu. Pokoknya aku selalu setiap malam itu paling nggak nyelesain sesuatu lah gitu. Jadi yang pertama ya tugas kuliah dulu, baru tugas Ormawa ya. Iya. Dari Astos lomba-lomba juga ya kalau nggak salah. Iya. Lomba-lomba, habis itu Ormawa, itu apa sih yang paling berkesan menurut Koko? Pengalaman yang paling berkesan? Yang paling berkesan menurutku lomba sih. Lomba. Nah, karena Kenapa? kalau lomba itu kan apalagi sekarang lombanya udah mulai kebanyakan offline kan. Jadi aku banyak lomba itu sering keluar kota tuh. Lumayan. Suka jalan-jalan Iya, ya? suka jalan-jalan, enak tuh. Jadi itu kita nggak biaya sendiri, terus biayai. Terus kita bisa jalan-jalan. Terus kalau misalkan menang dapat duit, wah itu benar-benar seneng banget sih aku. Tapi nggak berarti kayak Astos yang lainnya itu nggak berkesan juga. Iya. Tapi yang Astos itu lebih ke arah melatih bagaimana cara kayak ngomong ke banyak orang, kayak public speakingnya gitu sih. Paling jauh kemana tuh lomba tuh? Paling jauh aku pernah ke Banjarmasin kalau nggak salah. Dan itu dibiayain ya? Dan itu dibiayain full, jadi mulai dari naik pesawat sampai dengan penginapannya itu dibiayain. Itu benar-benar enak banget sih. Cuma ya agak lelah juga ya, capek sih. Apalagi dulu aku kayaknya hampir setiap seminggu sekali itu pasti keluar kota dulu. Pasti keluar kota untuk lomba? Iya, ya buat lomba lah. Kalau Astos gitu nggak kayak jadi terbebani gitu, kan malam kan? Oh, kalau terkait terbebani ya itu juga sih. Maksudnya makanya kalau sebelum milih buat ikut, aku selalu kayak hitung-hitung atau mikir-mikir dulu, kira-kira nanti bisa nggak ya aku jalaninya gitu. Kalau misalkan aku bosen di tengah jalan tuh, gimana sih cara ngatasinya? Ya kalau aku sendiri ya, aku sukanya tuh juga main game gitu. Jadi kalau aku waktu bosen ya aku main game kayak gitu sih. Selama lomba ini kan Koko ya pasti ada menang ada kalah lah. Iya. Kalau misalnya Koko kalah nih, gagal dalam lomba itu gimana sih buat cara biar kayak semangat lagi buat ngikutin lombanya itu lagi? Oh iya. Ya kalau dihitung-hitung ya sebenarnya porsi menang sama kalah itu ya hampir 50-50 lah. Nggak banyak porsi ya. Jadi aku ngikut lomba banyak, tapi yang menang aku juga nggak terlalu banyak. Oh, kirain udah 90-10. Oh, nggak sampai. Ya pasti ada menang ada kalah lah. Cuma kalau misalkan kayak gimana biar aku semangat lagi, ya aku mikirnya simpel sih. Aku emang orangnya nggak overthinkingan kan. Kalau aku mikirnya, oh nggak apa-apa, ini cuma salah satu lomba dari sekian banyak lomba gitu. Kalah ya udah. Ya, gitu. kalah ya udahlah, nanti masih ada lagi kok lombanya ya kan. Apa gitu. Untuk kedepannya apa yang ingin dicapai lagi selain kayak mau lomba-lomba lagi, kan sekarang udah semester 6 juga nih. Ya habis ini rencana aku sih sebenarnya waktu semester 7 ini aku rencana magang sih maunya. Mau magang? Gimana nih rencananya? Jangan deh nyari kalau misalnya aku spill nanti jadi rebutan semua, gak dulu. Cuma yang pasti rencana aku habis ini tetap ikut lomba sama ikut magang gitu aja sih.
ya skripsian lah. Habisnya semester 7 kan sekalian kan skripsian gitu, sekaligus skripsi. Bedanya kesibukannya semester awal sama semester 6 gini? Wah, kalau ditanya kesibukannya gimana, jangan deh. Maksudnya itu bener-bener 180 derajat gitu. Beda banget. Beda banget. Aku dulu kayak sempat gimana ya, maksudnya kayak aku akhir-akhir ini baru kayak kepikiran lagi sih, kayak dulu itu kegiatan gue ngapain aja ya gitu. Sekarang kalau misalkan aku kayak mikir gitu lagi, aku kayak udah bisa tarik ulur, kayak tarik mundur, kayak oh ternyata kegiatan gue gini gitu ya, ternyata apa aja juga yang tak ikuti ya gitu. Buat pendengar nih, kalau misalnya mau ikut asdos, lomba-lomba itu gimana sih? Oke. Mungkin kalau saran dari aku, kalau misalkan tentang asdos atau lomba-lomba, mungkin asdos dulu ya. Kalian nggak apa-apa, coba aja dulu. Mungkin kalian sekarang nggak pede nih buat ngomong. Aku dulu juga waktu pertama kali itu nggak pede buat ngomong, karena ya aku dulu basicnya juga nggak banyak ngomong kan. Waktu SMA, waktu SMP itu dulu aku nggak punya bakat ngomong. Tapi salah satunya mulai terlatih dari asdos ini. Mending kamu coba aja sekarang, nggak apa-apa. Diterima atau nggak diterima nggak apa-apa. Kalau misalnya diterima, yaitu jadikan kayak sebagai latihan untuk public speakingmu gimana gitu ya kan. Jadi kamu kayak mulai ngajari apa yang kamu ketahui, itu kan kamu harus membagikan informasinya ke para siswanya atau mahasiswanya kan. Itu kan juga salah satu bentuk latihan gitu. Nah, kalau buat lomba juga sama, ikut aja nggak apa-apa. Kalau kamu nggak merasa pingin lomba tapi nggak ada teman ya kan, ya kamu bisa tuh datang ke KSA, itu kampus studi akuntansi. Ini buat mahasiswa akuntansi ya di WM gitu. Nah, jadi di KSA itu juga menaungi kalau kamu mau ikut lomba tapi nggak ada temennya, nanti bisa dibantu untuk dicarikan gitu. Yang penting itu langkah keberanian untuk nyoba waktu pertama kali gitu. Coba aja dulu ya. Coba aja. Aku dulu punya pemikiran kayak gini sih. Ini agak out of context ya. Iya, apa. Aku dulu waktu mau nembak pacarku, ya kan, aku tuh ada Seru nih. Iya, jadi waktu dulu aku mau nembak pacarku itu, aku sempat nonton salah satu film ya kan. Itu filmnya juga sama, mau nembak orang gitu kan. Nah, di situ ceritanya orangnya ini bilang kayak gini ke dirinya sendiri. Kalau misalkan aku nggak ngomong sekarang, aku nggak bakal berani ngomong lagi ke depannya gitu loh. Nah, tapi kalau di filmnya itu dia nggak ngomong lagi ke depannya. Cuma kalau aku nyoba langkah sebaiknya, aku ngomong aja sekarang gitu. Jadi dulu koko pun juga nggak ikut OSIS gitu apa? Aku dulu ya sama, aku dulu SMA OSIS aku ketolak. Ketolak tuh? Iya, ya itu mungkin karena ya itu kurang percaya diri aja sih menurutku dulu. Berarti pengalaman baru banget nih ya di kuliah ini. Iya, ini benar-benar waktu pengalaman di kuliah ini aku ngerasain experience yang sangat banyak banget sih gitu, dibanding waktu SMA atau SMP gitu. Ada nggak pesan-pesan buat para pendengar yang masih sekiranya masih semester 1, 2, 3 yang mau disampaikan? Kalau misalkan pesan buat mahasiswa baru, ya cobalah hal sebanyak mungkin waktu kuliah. Mungkin nggak perlu sebanyak aku juga, nggak apa-apa ya, tapi yang penting kalian harus nyoba try new things di waktu kuliah ini. Biar kalian tuh nggak hanya di comfort zone kalian aja. Mungkin kalian nggak apa-apa nggak nyoba kegiatan di kuliah. Mungkin kalian juga ada yang jalaninya itu kayak part-timean, itu juga nggak apa-apa, kalian coba aja. Yang penting itu selama masuk kuliah ini, sebelum kerja, cobalah cari pengetahuan dan ilmu serta pengalaman itu sebanyak mungkin, kayak gitu sih. Oke, jadi cukup kali ini ya lo untuk podcast kali ini dengan topik The Trophy is Coming. Saya Juan Nicole Santoso. See you. Yeah.